Shalom saudara, kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang setia menonton dan mendukung acara channel Revival Fire City ini. Dan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat bergabung. Terima kasih atas segala dukungan Anda. Saya yakinkan ketika Anda setia menonton konten ini, Anda akan mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang terbaru dari surga. Baik Bapak Ibu, pada episode kali ini, kita akan belajar sama-sama pewahyuan yang sangat menarik, yaitu nilai-nilai hidup dari seorang prajurit Kristus. Wow, nilai-nilai hidup dari seorang prajurit Kristus. Bapak Ibu, ketika kita semua mendengar prajurit Kristus, mungkin banyak dari Anda yang berpikir, itu bukan bagian saya. Bagian saya bukan berperang. Prajurit itu adalah orang yang memang ditakdirkan berperang di garis depan. Bagian saya bukan itu, Bu. Bapak Ibu, prajurit bukan berbicara seseorang yang berperang di garis depan dan memang dia kerjaannya doa keliling berperang. Bukan seperti itu. Prajurit Kristus adalah orang yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tentukan untuk berperang di bagian mereka masing-masing, untuk berperang dengan karunia mereka masing-masing. Engkau dapat berperang dengan karuniamu pujian dan penyembahan. Melalui pujian dan penyembahanmu, engkau dapat menjamah orang-orang yang tidak terjamah. Engkau dapat membuka surga dan mengadakan banyak tanda-tanda heran dan ajaib. Melalui tarian tamborinmu, engkau dapat menghabisi kuasa kegelapan. Engkau dapat berperang melalui tarianmu, sehingga orang-orang akan dilawat, dijamah dengan Roh Kudus. Dan melalui doa syafaatmu di tempat yang tertutup, engkau dapat mengubah atmosfer sehingga lawatan dapat terjadi, pembalikan keadaan dapat terjadi. Bapak Ibu, prajurit Kristus adalah orang yang berperang bagi hidup mereka, bagi keluarga mereka, bagi kota mereka, bagi bangsa mereka, di karunia mereka masing-masing. Tetapi hari ini kita akan belajar sama-sama. Ada nilai-nilai hidup yang harus dimiliki seorang prajurit Kristus agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mengapa kita harus belajar hari ini? Karena iblis juga sedang meletakkan nilai-nilai hidup yang salah agar mereka bisa mempunyai celah dalam hidup kita dan masuk untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Untuk itu, untuk menghindari semuanya, mari kita sama-sama belajar hari ini Bapak Ibu. Tonton video ini sampai habis. Baik, mari kita buka satu ayat. Mari kita buka Matius 8 ayat 20. Saya akan bacakan untuk Anda. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, di ayat ini ada seorang ahli Taurat yang hebat. Ahli Taurat yang luar biasa bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana sih caranya mengikut Tuhan? Apa sih syaratnya mengikut Tuhan Yesus? Dan pertanyaannya dijawab dengan satu perumpamaan, bahwa ketika mengikut Yesus, maka dia tidak akan, ibaratnya dia tidak akan punya rumah untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, apa maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah Tuhan Yesus berkata, jika engkau memutuskan untuk ikut aku, maka engkau gak ada jalan untuk kembali ke kehidupanmu yang lama. Maka engkau tidak bisa berhenti, tidak bisa pensiun. Ketika engkau sudah memutuskan ikut saya, engkau tidak akan pernah berpikir untuk kembali ke kehidupanmu yang lama. Dan itu yang diberikan kepada ahli Taurat tersebut melalui satu perumpamaan. Bapak Ibu, saya punya satu cerita yang luar biasa. Satu kisah yang sangat memberi inspirasi bagi hidup saya. Yaitu ketika seorang jenderal membawa satu pasukan yang jumlahnya sekitar ratusan. Dan dia masuk ke dalam satu pulau untuk berperang, untuk bertempur bagi negaranya. Tetapi sewaktu dia sampai di pulau itu, dia baru sadar ternyata dia kalah jumlah dengan musuh-musuhnya. Dan jumlahnya itu sangat telak. Kalah jumlahnya sangat telak. Dan jenderal itu tahu bahwa anak buahnya ini sangat gentar semua. Untuk itu dia berpikir dan akhirnya dia berkata kepada semua anak buahnya, mari kita bakar kapal kita. Dan semua anak buahnya heran. Untuk apa jenderal kita membakar kapal kita? Nanti bagaimana kita pulang? Dan jenderal itu berkata, percayalah pada saya. Dan akhirnya mereka membakar habis kapal mereka. Dan kemudian mereka maju ke medan perang. Bapak Ibu, ketika kapal itu dibakar, mereka nggak punya pilihan lain.
Pilihan mereka hanya dua, menang atau menang. Jadi ketika mereka terdesak oleh musuh mereka yang jumlahnya lebih banyak tersebut, mereka nggak bisa lari meninggalkan peperangan tersebut dan naik kapal pulang. Karena mereka udah nggak punya kapal lagi, kapal sudah dibakar. Akhirnya mereka berperang habis-habisan, berperang dengan gigih dan berperang dengan serius. Akhirnya mereka memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Begitu juga yang terjadi dengan kita sebagai prajurit Kristus. Tidak ada jalan untuk kembali pulang. Dan Tuhan Yesus memberi tanda melalui ayat ini. Jadi poin yang nomor 1 nilai hidup sebagai prajurit Kristus adalah no turning back, no way back. Tidak ada tempat, tidak ada lagi jalan untuk kembali pulang. Jadi Bapak Ibu sebagai prajurit Kristus tidak ada kata pensiun dalam hidup mereka. Dalam hidup mereka harus terus maju, memenuhi panggilan mereka. Apapun yang terjadi, apapun rintangan dan halangan yang terjadi, betapapun banyaknya trauma masa lalu dan kegagalan masa lalu yang masih terbayang, mereka harus bisa mengalahkan trauma tersebut. Mereka harus bisa mengalahkan ketakutan dan kegagalan dari masa lalunya. Dan mereka harus bangkit lebih kuat untuk memenuhi panggilan mereka. Jadi tidak ada lagi pikiran untuk kembali ke kehidupan yang lama, ke kehidupan sebelumnya. Ada amin Bapak Ibu? Baik, masuk ke poin yang kedua. Mari kita buka lagi. Di Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bapak Ibu, apa maksud dari ayat ini? Nilai hidup yang kedua adalah jangan engkau berpikir lebih rumit dari apa yang engkau harus pikirkan. Sebagai prajurit Kristus, gak usah kamu ribet mikir hal-hal yang tidak penting yang akan menghalangi engkau. Karena di sini Tuhan Yesus mengajar pada kita, kita harus total, kita harus serius, kita harus fokus mengemban tugas kita. Jangan buang-buang waktu kita dengan hal yang sia-sia. Jangan menunda-nunda panggilan kita. Tuhan mau waktu kita siap sebagai prajurit Kristus, kita lakukan tugas kita dengan total dan tidak berpikir hal yang tidak penting. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Mari kita buka di Matius 10. Di Matius 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Bapak Ibu, bukan saya yang berbicara, tapi Tuhan Yesus yang berbicara. Tuhan Yesus tidak suka jika kita punya hasrat, punya keinginan untuk melebihi pemimpin kita. Seorang pemimpin, seorang prajurit yang sejati, itu dia tidak boleh melebihi pemimpin rohaninya, tidak boleh melebihi gurunya. Dia harus serupa. Untuk menjadi serupa dengan pemimpin rohaninya, dia harus terus belajar dan punya hati yang rela diajar, punya hati yang rela untuk dibentuk, punya hati yang taat dan setia kepada pemimpinnya. Mengapa Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kita harus melebihi pemimpin kita? Karena ketika kita ingin lebih dari pemimpin kita, maka masuklah roh pengkhianatan dan roh pemberontakan ke dalam hidup kita. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus sangat mengerti hal tersebut. Untuk itu dia menyarankan bahwa kita harus serupa dengan pemimpin kita, tetapi tidak melebihinya. Bapak Ibu, mulai hari ini, mari kita belajar terus kepada pemimpin rohani kita, agar kita menjadi serupa seperti mereka. Dan jangan sampai ada pikiran di hati kita untuk melebihi mereka. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus menjadi serupa, tetapi tidak melebihi. Jangan sampai iblis meletakkan benih-benih pemberontakan dan benih-benih pengkhianatan seperti yang dilakukan seperti Yudas. Bapak Ibu, mari kita sama-sama punya roh yang rela untuk belajar dan untuk diajar. Ada amin Bapak Ibu? Masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin yang keempat. Di dalam Matius 10 ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Apa arti dari ayat ini Bapak Ibu? Poin yang keempat adalah sebagai prajurit kita harus menjalani hidup kita apa adanya. Tidak ada drama dalam hidup kita. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Bapak Ibu, sebagai prajurit kita harus bisa hidup apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Bapak Ibu jangan sedih ketika Anda mendapat masalah dari orang-orang di sekitar Anda. Itu tandanya Tuhan sedang menyaring teman-temanmu.
Tuhan sedang menunjukkan jati diri dari orang-orang di sekitarmu. Ini loh, saya sedang menyaring teman-temanmu. Dan saya akan memberikan koneksi yang ilahi, koneksi yang saya suka dan koneksi yang saya setujui. Untuk itu Bapak Ibu, janganlah kita sedih, janganlah kita takut dan khawatir di tengah-tengah dunia yang penuh kepalsuan ini. Karena Tuhan akan memberi roh pembeda dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menyaring setiap koneksi kita dan memberikan kita koneksi-koneksi yang ilahi. Amin Bapak Ibu. Kemudian poin yang selanjutnya, yaitu Matius 10 ayat 27. Masih semangat Bapak Ibu? Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Artinya Bapak Ibu, sebagai seorang prajurit Kristus, apapun yang pemimpin kita perintahkan kepada kita, kita harus lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita melakukan visi pribadi kita, punya ambisi pribadi dalam hidup kita, sehingga kita punya visi bayangan. Yang kita lakukan hanyalah melakukan visi yang Tuhan taruh kepada pemimpin kita. Dan kita setia menjalankan visi pemimpin kita itu sampai semuanya tergenapi dan tuntas. Jangan ada ambisi pribadi, jangan ada visi pribadi, sehingga kita dengan taat dan setia melakukan apa yang pemimpin kita perintahkan dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Poin yang selanjutnya, yaitu di poin yang ke-6, kita buka Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bapak Ibu, ayat ini sudah jelas memerintahkan kepada kita. Jangan kamu punya rasa takut kepada manusia melebihi rasa takutmu kepada Tuhan. Banyak sekali di antara anak-anak Tuhan yang takut dijauhi teman-temannya, sehingga mereka lebih takut kepada pendapat orang di sekitar mereka daripada melakukan firman apa yang firman Tuhan perintahkan. Jangan kita berpikir pujian dari manusia. Jangan kita ingin pujian dari manusia, tetapi kita berharap perkenanan dari Tuhan saja. Kita berharap perkenanan Tuhan turun atas kita. Apa gunanya jika kita dipuji orang banyak? Apa gunanya jika kita diulukan orang banyak, tetapi Tuhan tidak mau melihat ke arah kita? Lebih baik kita mendapatkan perkenanannya, karena Dia Allah yang dapat membolak balikan hati seseorang. Dia akan membolak-balikan hati musuh kita menjadi berdamai dengan kita. Untuk itu mari kita kejar perkenanannya. Jangan peduli dengan pendapat manusia. Takutlah pada Tuhan. Takutlah hanya kepada Tuhan yang dapat membinasakan kita, yang ketika Dia murka, jangan sampai Dia murka kepada kita, sehingga Dia akan melakukan murkanya itu. Dan seperti yang ditulis dalam ayat ini, Bapak Ibu, marilah taruh harap kita, percaya kita, andalan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan kau mengandalkan manusia. Ketika engkau mengandalkan manusia, engkau pasti kecewa. Satu saat engkau pasti kecewa. Taruh harapmu, percayamu hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan khawatir akan apapun juga. Saya tahu di tengah pandemi ini, banyak sekali yang sedang dalam keadaan khawatir dan ketakutan akan masa depan. Taruh harap dan percayamu hanya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia Allah yang sekalipun tidak pernah berdusta di dalam hidupmu. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian poin yang selanjutnya, yaitu Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, ayat ini sudah jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak suka orang yang di tengah-tengah. Tuhan Yesus tidak suka orang yang di zona abu-abu. Engkau harus mengambil keputusan sebagai prajurit Kristus. Mau hitam atau putih, di sisi mana engkau berpihak. Jangan ada di dua kaki. Jangan sampai engkau menyembah kepada dua tuan. Engkau harus menentukan pilihanmu. Karena seperti ada ayat yang tulis, jangan engkau jadi orang yang suam-suam kuku, karena engkau akan dilepeh. Jangan sampai engkau putih enggak, hitam enggak, tapi engkau abu-abu dan hangat-hangat aja. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Tuhan suka orang yang berintegritas. Ambil keputusan engkau ada di zona yang mana. Jangan engkau mau seperti aman. Engkau tidak berpihak sana, tidak berpihak sini. Dan karena hal tersebut Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kepada orang yang ada di dua kaki. Jangan sampai kita memiliki karakter seperti itu Bapak Ibu. Tentukan pilihanmu. Engkau harus bisa menunjukkan identitasmu di depan teman-temanmu. Meskipun engkau harus dijauhi, karena engkau menunjukkan identitasmu sebagai orang percaya.
engkau harus berani sebagai prajurit Kristus. Amin. Poin yang nomor 8. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bapak Ibu, ayat ini sudah jelas berkata bahwa Tuhan datang gak bawa damai. Tuhan datang bawa pedang untuk diberikan kepada kita. Ketika kita dapat pedang dari Tuhan, pasti kita gak ada yang berpikir, oh ini pedang untuk dipajang di rumah saya, oh ini pedang untuk dipamerin ke orang-orang. Tidak. Tuhan mengajarkan kita untuk berperang. Tuhan ingin kita berperang. Engkau sebagai anak Tuhan jangan diam aja ketika iblis mencuri semua yang apa ada dalam hidupmu, mencuri berkatmu, mencuri nama baikmu, mencuri damai sejahteramu, mencuri sukacitamu. Jangan engkau diam aja, engkau harus lawan, engkau ambil hakmu, engkau harus berperang. Juga jadi orang Kristen jangan egois. Jangan engkau merasa bahwa engkau sudah aman, engkau sudah nyaman, engkau punya kedamaian palsu, engkau punya rasa nyaman yang palsu, rasa syukur yang palsu, sehingga engkau gak peduli dengan sekelilingmu. Engkau harus berperang bagi keluargamu, engkau harus berperang bagi kotamu, engkau harus berperang bagi bangsamu. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak suka orang yang punya kedamaian palsu dalam hidupnya. Mari kita berperang, mengambil apa yang iblis sudah ambil dari hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian kita lanjut poin yang ke-9. Poin yang ke-9 Matius 10 ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah ini aneh Bapak Ibu. Justru musuh seseorang adalah orang-orang seisi rumahnya. Kalau orang-orang seisi rumahnya itu, kita dengan orang seisi rumah kita, pasti kita menganggap itu adalah zona yang paling nyaman, zona yang paling aman. Kita cerita apa aja pasti aman, pasti dikit. Bapak Ibu, firman ini Tuhan mengingatkan bahwa hati-hati, justru di tempat yang paling aman, engkau harus lebih ekstra berjaga-jaga. Engkau harus lebih ekstra waspada. Karena iblis seperti singa yang mengaum, mencari celah di sekeliling kita, terus mengintari kita sampai terbuka celah. Dan dia akan masuk di saat kita lengah, menerkam dan mengambil semuanya. Jangan sampai itu terjadi. Engkau harus keluar dari zona nyamanmu. Tuhan Yesus tidak suka ketika kita berada di zona nyaman. Engkau harus berjaga-jaga dan terus waspada dengan kelengkapan senjata Allah, dengan deklarasi firman-Mu. Ada amin Bapak Ibu? Selanjutnya poin yang terakhir adalah Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu, ini maksudnya adalah sebagai seorang prajurit Kristus, ketika engkau mendapatkan tugas, engkau harus total melakukan tugas itu. Jangan terdistraksi oleh apapun juga. Jangan menomorduakan Tuhan di atas semuanya. Jangan gara-gara ngurusin ini itu sehingga semuanya itu jadi berantakan tugasmu. Ketika Tuhan memberikan tugas, amanat agung, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika pemimpinmu memberikan tugas, engkau harus menjawab siap dan lakukan dengan spirit of excellence. Ada spirit of excellence dalam hidup kita, sehingga kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi melakukannya untuk Tuhan, sehingga kita melakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak terdistraksi oleh apapun juga. Ada amin Bapak Ibu? Baik, 10 poin sudah kita pelajari hari ini. Dan saya berharap ketika Bapak Ibu selesai menonton video ini, Anda sudah dipersiapkan sebagai penuai-penuai akhir zaman, sebagai end time warrior yang akan dipersiapkan untuk the last and the greatest revival, sebagai end time warrior yang akan menuai banyak jiwa pada kegerakan revival yang terbesar dan terakhir. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan semangat yang baru untuk kembali menjalani panggilan hidupmu. Dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu semua diberi kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru. Dan kita bersama-sama akan menuntaskan destiny kita, mendapatkan mahkota kehidupan kita, dan memerintah bersamanya. Ada amin Bapak Ibu? Baik, sekian episode saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video saya supaya memberkati banyak end time warrior yang lain, supaya lebih banyak memberkati para penuai akhir zaman yang lain. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya Anda mendapat notifikasi atas pewahyuan saya yang terbaru. Bapak Ibu, tetap semangat. Jika Anda ada masalah atau Anda ingin share apapun juga, Anda dapat DM Instagram saya, Elsa2203. Dan saya akan menjawab DM Anda dan berdoa untuk Anda. Bapak Ibu, ingatlah bahwa ada masa depan yang sedang menanti Anda. Tuhan Yesus memberkati.